Ayuhal ikhwan, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita merenung sedikit. Akan tiba kepada kita bulan Ramadan, tidak berapa lama lagi. Ayuhal ikhwan, mungkin ada orang-orang terdekat kita, Ramadan ini dia sudah berada di dalam kuburnya. Dia tidak bisa merasakan bulan Ramadan. Mungkin juga kita Ramadan ini kita tidak sampai. Apalagi Ramadan yang akan datang sekali lagi. Ayuhal ikhwan, sering saya ingatkan sebelum menjelang bulan Ramadan agar kita mempersiapkan diri kita. Sangat sulit sekali kita mengubah diri kita ketika bulan Ramadan. Oleh karena itu, kenapa di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan kita begitu semangat, di pertengahannya sudah drop lagi. Karena apa? Kita di awal Ramadan tidak mempersiapkan. Dari bulan Rajab kita tidak mempersiapkannya, Sya'ban tidak dipersiapkan. Begitu bulan Ramadan mau berubah total, ini mimpi. Kalaupun berhasil, yang saya jelaskan yang lalu ini sebagian kecil saja. Umumnya tidak akan berhasil. Perubahan itu bertahap. Berubah dari Rajab, apapun kelakuan buruk itu dirubah setar dari bulan Rajab. Oleh karena itu kita beristighfar di bulan Rajab untuk mempersiapkan diri kita. Masuk Sya'ban sudah mulai bagus, sehingga masuk bulan Ramadan perbuatan, kebiasaan-kebiasaan buruk itu sudah hilang. Baru bisa bulan Ramadan itu dari awal sampai akhir setar. Kalau tidak, di awal Ramadan kita berusaha merubah semua keburukan kita, mungkin sehari selamat, 2 hari selamat, 3 hari selamat, 4 hari selamat, 5 hari sudah mulai berubah, 6 hari sudah mulai berubah, 7 hari, 10 hari apalagi dah kebiasaan buruk mulai dilakukan sudah tidak ada rasanya lagi. Ketika dia melakukan kebiasaan buruk di bulan Ramadan, puasa sudah tidak ada kenikmatan lagi. Jelas ayuhal ikhwan. Ya. Kalau seseorang mengatakan kepada kita, ente berubah, sabar, mau mana bisa berubah langsung spontan itu, tidak bisa, mau bertahap. Kenapa di bulan Ramadan prinsip ini tidak kita pakai? Kenapa prinsip ini tidak kita pakai? Bukan mudah. Satu keburukan yang kita lakukan, mungkin berapa hari kembali lagi, kita berusaha lagi, kembali lagi, berusaha lagi sampai netral. Kalau di bulan Ramadan sudah hancur puasa kita. Perbaiki dari bulan Rajab, setar dari bulan Rajab. Mulai apapun yang menghalang kita mendapatkan pahala dari Ramadan ini dihilangkan dari sekarang. Jangan pernah menghayal kita mau berubah di bulan Ramadan. Ingat, kalau kita berubah start di bulan Ramadan, tidak akan lama, di awal saja, nafsu saja. Tahu nafsu? Kalau nafsu awal Ramadan, Masya Allah siapnya. Nafsu itu kan naik gini, habis itu redup. Nafsu semuanya, bukan keimanan. Man shoma Ramadhana imanan, tidak ada ya. Akan tetapi puasa Ramadan dengan nafsu. Tahunya nafsu dari mana? Yaitu di awal semangat nafsu. Kan nafsu kalau awal-awal kan gebu benar, mulai akhirnya redup. Karena apa? Ramadannya bukan keimanan, tapi masuk bulan Ramadan dengan keimanan. Jadi bulan pertama, hari pertama bertambah keimanannya, hari kedua bertambah keimanannya, hari ketiga bertambah keimanannya, 10 Ramadan bertambah keimanannya, tambah masuk 20 Ramadan bertambah semangat, seperti yang dilakukan Nabi SAW, bahwa Rasulullah menyingsing pakaiannya seakan-akan bukan waktu istirahat lagi. Karena apa? Masuk di bulan Ramadan dengan keimanan, bukan dengan nafsu.
Kalau masuk bulan Ramadan dengan nafsu, tidak lama umurnya, nafsu pasti redup. Jelas ya ikhwan. Ya. Oleh karena itu ayuhal ikhwan, orang-orang yang mengabaikan bulan Ramadan, mereka yang dahulu mengabaikan bulan Ramadan, setiap datang bulan Ramadan dia menangis di kuburannya. Kenapa saya menyia-nyiakan Ramadan? Setiap datang bulan Ramadan dia akan menangis darah di dalam kuburannya. Hal itu tidak akan balik lagi. Hanya penyesalan dan akan disesali seumur hidupnya dalam kuburnya. Jangan sampai kita menyesali Ramadan di kubur kita. Oleh karena itu, orang yang berada di bulan Ramadan mereka terbagi menjadi dua golongan. Ini harus kita ingat. Ada golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang, masih ingat tidak penjelasan saya? Yang pertama yaitu al-faizun, orang-orang yang beruntung. Yaitu golongan ini dari Ramadan ke Ramadan semakin bertambah keimanannya. Dari Ramadan ke Ramadan bertambah ibadahnya. Dari Ramadan ke Ramadan bertambah ketaatannya kepada Allah. Dari Ramadan ke Ramadan bertambah takut kepada Allah. Sehingga dari Ramadan ke Ramadan malah menaikkan iman dia. Jelas. Karena dari Ramadan ke Ramadan itu penghapus dosa. Buahnya akan dilihat setelah keluar dari Ramadan. Buahnya akan dilihat. Jikalau bertambah keimanannya, pasti bertambah juga semangat ibadahnya. Bertambah rasa takutnya kepada Allah. Akan tetapi golongan yang kedua, na'udzubillah min zalik, semoga Allah memasukkan kita ke golongan yang pertama dan Allah jauhkan kita golongan yang kedua. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang merugi. Yaitu mereka dari bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosanya. Golongan pertama dari Ramadan, dia masuk bulan Ramadan, keluar Ramadan, Allah ampunkan dosanya sehingga bertambah keimanannya. Karena setiap dosa yang kita lakukan melemahkan iman kita. Jangan kita anggap dosa itu tidak ada efeknya untuk keimanan kita. Ada. Setiap dosa yang kita lakukan berkurang keimanan kita. Dosa yang kita lakukan berkurang keimanan kita. Oleh karena itu ketika melakukan dosa, segera beristighfar kepada Allah agar iman itu tidak rendah. Karena ketika iman itu rendah, maka kita akan mudah melakukan yang Allah haramkan. Ini golongan yang pertama, Allah ampunkan dosanya sehingga dari Ramadan ke Ramadan bertambah keimanannya, bertambah ketaatannya. Golongan yang kedua, dari Ramadan ke Ramadan, dia masuk Ramadan, keluar Ramadan tidak diampuni dosanya. Sehingga dari Ramadan ke Ramadan bukan bertambah keimanannya, berkurang keimanannya. Dari Ramadan ke Ramadan semakin lemah ibadahnya. Dari Ramadan ke Ramadan semakin lemah ketaatannya kepada Allah. Apa sebabnya? Dia masuk dan keluar tidak diampuni oleh Allah dosanya. Na'udzubillah ya ikhwan. Oleh karena itu, persiapkan diri kita menjelang Ramadan. Ya. Persiapkan diri kita. Jangan kita tertipu dengan syaitan mengatakan nanti di akhir awal bulan Ramadan saya mau berubah. Bohong. Yang anehnya, yang aneh sekali, padahal setiap tahun seperti itu, tapi tidak sadar-sadar. Ketika akan mendatang bulan Ramadan, dah saya mau berubah total bulan Ramadan, akhirnya tidak berubah. Tahun depan lagi, masuk lagi, saya mau berubah tahun depan Ramadan, tidak berubah. Tapi dia tetap percaya dengan syaitan. Seharusnya dia sudah bisa memikir, oh tidak bisa, ternyata saya harus berubah di awal Ramadan ini. Karena selama ini saya berubah di awal bulan Ramadan, akan tetapi masuk lagi ke dalam maksiat. Berubah di awal Ramadan, masuk lagi ke dalam maksiat. Sampai kapan kita mau tertipu oleh syaitan? Apakah sampai masuk kubur baru sadar? Jelas ya ikhwan.
Oleh karena itu ayuhal ikhwan, persiapkan diri kita dari saat sekarang. Jangan kita dibodohkan oleh syaitan, nanti awal Ramadan saya baru berubah. Ini mimpi. Betul atau enggak? Mimpi ini, kenapa harus diulangi terus? Kadang ada sampai ngulangi 10, 20 tahun sampai tua juga masih berpikir seperti itu. Udah, nanti bulan Ramadan saya tidak mau ngomongkan orang. Karena di dalam bulan Ramadan ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa, jikalau seseorang melakukan perkara itu di waktu Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala puasa tersebut. Sehingga yang didapatkan apa? Al-ju' wal atash, lapar dan haus saja. Di antaranya apa yang membatalkan pahala puasa? Ngomongkan orang riba. Ngomongkan orang udah hilang batal pahala puasanya. Bukan batal puasanya, saya tidak ngomong batal puasanya, tapi menghilangkan, ada mengatakan mengurangkan, ada mengatakan menghilangkan. Berbohong sudah batal, tidak dapat pahala puasa, yang dapat lapar dan haus. Orang yang seperti ini, dia masuk bulan Ramadan badannya kurus, dia tidak mendapat ampunan dari Allah. Kita mau bisa berubah di awal Ramadan, udah saya tidak mau ngomongkan orang masuk awal Ramadan. Paling bertahan seminggu. Seminggu. Kalau seminggu pun dah alhamdulillah benar. Tidak akan lama. Dia yang sudah terbiasa bohong, nanti bulan Ramadan saya tidak akan pernah bohong. Udah mau jaga mulut saya. Tidak lama. Karena dia tidak menghentikan di awal. Kebiasaan itu harus bertahap memberhentikannya. Mulai dari sekarang, apapun perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa, itu mulai sekarang di stop. Nanti masuk bulan Ramadan, dia sudah terbiasa. Bukan harus memberontak lagi, nanti balik lagi. Jelas ya ikhwan? Jelas saya kira. Jadi persiapkan diri kita dari sekarang untuk menjelang Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, dan Allah jadikan Ramadan yang akan datang adalah Ramadan yang paling indah untuk kita, dan Allah jadikan Ramadan yang akan datang adalah Ramadan pengampunan untuk kita. Amin ya rabbal alamin.